Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalian pada baik semua dan Ibu berharap kalian tetap semangat walaupun pembelajaran kita ini masih melalui daring. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran daring, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati masing-masing agar diberi kelancaran. Baca doa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama-sama. Semoga kegiatan belajar kita pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran serta kemudahan. Sekarang Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian. Sudah masuk semua ya? Terima kasih. Anak-anak, pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah membahas bersama-sama materi segmentasi pasar. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi strategi bauran pemasaran. Kalian ketahui, ada beberapa tujuan yang mau dicapai melalui pembelajaran ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami pengertian bauran pemasaran dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menganalisis komponen-komponen yang ada di dalam bauran pemasaran. Barangkali ada di antara kalian yang pernah mendengar apa itu bauran pemasaran? Saya, Bu. Ya, silakan. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan lini dari sistem pemasaran, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Ya, jawaban yang sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk Tri. Seperti biasa, Ibu akan memberikan penilaian kepada kalian melalui diskusi dan tugas mandiri yang sudah Ibu share soal-soalnya di Google Classroom. Sekarang, coba kalian perhatikan, Ibu akan menayangkan beberapa gambar. Silahkan kalian amati dan analisis apa kaitannya gambar tersebut dengan materi yang akan kita bahas. Kalian amati dan analisis keempat gambar tersebut, apa kaitannya gambar tersebut dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ibu beri waktu 5 menit ya. Waktunya sudah habis, silahkan siapa yang mau menganalisis? Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk gambar pertama itu ada gambar produk. Lalu yang kedua ada orang yang sedang bertransaksi berkaitan dengan harga. Gambar ketiga yaitu tempat usaha dan gambar yang keempat adalah orang yang sedang berpromosi. Menurut analisis saya, gambar tersebut merupakan komponen-komponen bauran pemasaran untuk meningkatkan jumlah penjualan. Ya, betul sekali ya. Itu gambar-gambar yang terkait dengan komponen-komponen bauran pemasaran. Coba kalian perhatikan, di sini ada pengertian marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah sejumlah alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Alat-alat pemasaran itu apa saja? Yaitu yang pertama produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga promotion atau promosi, dan yang keempat place atau tempat. Philip Kotler mengemukakan pengertian produk adalah sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan, dimiliki, dipergunakan, dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Termasuk di dalamnya isi, jasa, orang, tempat organisasi, dan gagasan.
Nah, ada 5 tingkatan produk, yaitu yang pertama yaitu nilai produk. Ada 5 tingkatan produk yang terdiri dari yang ke-1 adalah nilai manfaat produk atau biasa disebut produk utama, yaitu produk yang memiliki manfaat yang dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh konsumen. Jadi produk yang sesungguhnya yang manfaatnya langsung dirasakan oleh konsumen ya, seperti kalian mau nginap di hotel, kalian hanya ingin beristirahat saja, itulah tingkatan yang pertama. Kedua adalah produk dasar atau umum yang biasa disebut dengan produk generik, yaitu produk yang memenuhi fungsi produk paling dasar sehingga dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga adalah produk ekspektasi atau produk harapan, yaitu suatu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut di mana kondisinya secara normal diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Sedangkan yang keempat adalah nilai tambah produk atau biasa disebut dengan produk pelengkap, yaitu atribut pada produk dengan beragam manfaat dan layanan sehingga dapat menambah kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk lain. Sedangkan yang keempat adalah produk berpotensi. Produk berpotensi adalah semua jenis tambahan atau perubahan yang mungkin dikembangkan pada suatu produk di masa yang akan datang. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis produk. Ada produk konsumsi dan ada produk industri. Jenis produk konsumsi juga dibagi lagi, yaitu menjadi yang pertama yaitu produk kenyamanan atau biasa disebut convenient product, yaitu produk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan produk belanja atau shopping product yaitu produk yang dalam pembeliannya itu memerlukan waktu untuk memilih ya. Kemudian ada lagi produk khusus atau biasa disebut specialty product, yaitu produk yang memiliki karakteristik khusus, yang memiliki kesan mewah dan istimewa. Contohnya misalnya mobil mewah ya. Kemudian produk yang tidak dipikirkan adalah produk yang kita sama sekali tidak memikirkan untuk membeli produk tersebut. Misalnya seperti batu nisan ya, kita tidak memikirkan untuk membeli itu, walaupun sebenarnya di suatu saat nanti kita membutuhkan. Kemudian ada lagi produk industri. Produk industri dibagi lagi menjadi 3, yaitu bahan baku dan suku cadang, kemudian barang modal, ada yang terakhir yaitu perlengkapan layanan bisnis. Nah, Ibu akan menayangkan beberapa gambar, yaitu contoh produk konsumsi. Siapa yang bisa menyebutkan kelima gambar ini? Siapa yang bisa menyebutkan kelima gambar ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Gambar pertama apa? Saya, Bu. Iya, silakan. Gambar pertama merupakan kebutuhan pokok, yaitu convenient good. Yang kedua, yang ketiga, tas dan sepatu. Itu termasuk shopping good. Yang keempat, ada mobil mewah yang disebut specialty good. Yang kelima, itu Nissan, yaitu unso good. Ya, jawaban yang sangat bagus. Terima kasih untuk Tri. Beri tepuk tangan. Sekarang Ibu akan menayangkan produk industri. Siapa yang bisa menyebutkan ketiga gambar tersebut? Gambar pertama apa? Gambar kedua apa? Gambar ketiga apa? Saya, Bu. Ya, gambar apa saja itu? Yang pertama, Saya, Bu. Oh iya, silakan. Yang pertama gambar apa? Yang pertama barang baku, yang kedua barang modal, dan yang ketiga barang
pelayanan bisnis. Ya, betul ya. Ya, betul ya. Jawaban yang sangat bagus. Beri tepuk tangan juga untuk beri tepuk tangan untuk Dewi. Dewi dan Paus tadi ya yang menjawab. Terima kasih ya, kalian bisa menyimak sehingga bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang produk juga diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan wujud dan berdasarkan daya tahan. Berdasarkan wujud yaitu barang dan jasa. Barang adalah sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dipegang, ya. Sedangkan jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tetapi bisa dinikmati manfaatnya. Untuk barang berdasarkan daya tahan lama yaitu tidak tahan lama dan barang tahan lama. Untuk barang tidak tahan lama yaitu barang-barang yang habis sekali pakai atau beberapa kali pakai. Biasanya itu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk barang tahan lama itu bisa dipakai lebih lama lagi. Biasanya yaitu dari 1 tahun ke atas. Misalnya barang-barang elektronik yang ada di rumah kalian ya, seperti TV, kulkas, mesin cuci itu termasuk ke dalam kelompok barang tahan lama. Nah, sekarang Ibu contohkan contoh barang. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja ini? Ini barang apa saja? Saya, Bu. Oh iya, silahkan. Ada apa di sini? Ada Yakult gitu sok. Ada. Oke, laki-laki. Ya. Ada barang apa Ada saja? Yakult. Ya. Ada barang Yakult. Ya. Soklin lantai. Ya. Floridina. Ya. Sama Pokaris. Ya. Ini hanya contoh beberapa barang saja. Dan lebih banyak. Dan masih banyak lagi barang yang termasuk kelompok barang. Seperti pakaian yang kalian pakai, tas, sepatu, ya itu termasuk ke dalam contoh barang. Yang ini adalah contoh jasa. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada 4 gambar di sini. Tri sok sebatkeun we nu hiji laundry, nu kadua guru, nu katiga pangkas rambut, nu kaempat bengkel sok. Ya, Bu. Ya, silahkan. Gambar yang pertama itu laundry, yang kedua guru, yang ketiga pangkas rambut, yang keempat bengkel. Ya, betul ya. Inilah yang dinamakan contoh jasa. Nah, sekarang contoh produk tahan lama. Siapa yang bisa menyebutkan produk apa saja ini yang Ibu tayangkan? Ya, apa saja? Ada kulkas, ya. Televisi. Ada motor juga ya. Inilah yang disebut produk tahan lama. Ini ada. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ini contoh produk tidak tahan lama. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya. Yang pertama gambar apa? Yang pertama makanan. Ya, makanan. Yang kedua? Permen. Ya, yang ketiga? Ketiga buah-buahan dan sayuran. Iya. Ini menurut kalian ini sekali makan habis enggak? Habis. Iya. Inilah yang disebut dengan produk tidak tahan lama. Iya. Kita lanjutkan lagi. Produk juga harus memperhatikan desain, teknologi, kemanfaatan, kenyamanan, nilai, kualitas, kemasan, merek, aksesori, dan garansi. Sekarang tibalah saatnya kalian perhatikan strategi untuk bauran pemasaran, yaitu yang pertama perluasan bauran produk. Yang kedua yaitu pengurangan bauran produk. Dan yang ketiga yaitu perubahan wujud produk.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Udah, Bu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang harga. Coba perhatikan pengertian harga. Harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Di sini Ibu akan memperlihatkan satu gambar. Coba siapa yang bisa menganalisis? Ini gambar apa? Saya, Bu. Ya, ini gambar apa? Orang yang sedang bertransaksi. Ya, ini kaitannya dengan komponen pemasaran ada di bagian mana? Berkaitan dengan harga. Ya, berkaitan dengan harga. Kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah kita bahas tentang fungsi harga. Fungsi harga adalah acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa, katanya ya. Memudahkan proses jual beli, penentu keuntungan bagi penjual atau produsen, acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa, dan yang terakhir menentukan daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan. Silakan kalian perhatikan, ada beberapa tujuan penetapan harga. Yang pertama yaitu menentukan pangsa pasar, yang kedua meningkatkan keuntungan, yang ketiga menjaga loyalitas konsumen, yang keempat menjaga daya saing. Kenapa harus menentukan pangsa pasar? Yaitu tujuan penetapan harga sangat erat hubungannya dengan target penjualan. Ya, semakin banyak barang yang terjual, maka akan semakin besar juga keuntungan yang akan dicapai. Kemudian di sini ada untuk meningkatkan keuntungan. Itu berkaitan juga dengan jumlah barang yang dijual. Ya, semakin besar, semakin tinggi harga, semakin banyak juga keuntungan yang akan didapat. Namun demikian, tidak semua barang harus kita jual dengan harga tinggi, harus disesuaikan juga dengan kualitasnya ya. Kemudian di sini ada menjaga loyalitas konsumen, yaitu dengan penerapan harga yang baik, yang bagus sesuai dengan kualitas, maka konsumen akan tetap loyal terhadap barang kita ya. Dan ada juga untuk menjaga daya saing. Ya. Suatu perusahaan umumnya selalu berusaha untuk menjaga persaingan dengan para market leader. Jadi di sini harga harus ditetapkan dengan tepat. Barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai tujuan penetapan harga? Saya, Bu, Ya, silakan. izin bertanya. Ya, boleh. Menjaga loyalitas konsumen itu seperti apa ya, Bu? Tadi saya kurang paham. Ya. Tujuan penetapan harga yaitu menjaga loyalitas konsumen katanya. Ada temannya yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan. Untuk menjaga loyalitas konsumen, Ya. penetapan harga dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah untuk menjaga loyalitas konsumen agar terus membeli dari produsen tertentu. Salah satu contohnya dengan menetapkan harga yang bersaing, yaitu harga yang murah dan kualitas produk yang baik. Ya, jawaban yang sangat bagus. Bagaimana? Tadi siapa yang bertanya? Sudah bisa dipahami ya? Ya, sudah paham? Ya, terima kasih. Ya, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan lagi dengan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis harga. Coba kalian perhatikan, ada harga subjektif, ada harga objektif, ada harga pokok, ada harga jual, ada harga gasal, ada harga neto, dan ada harga pemerintah. Harga subjektif adalah harga taksiran pembeli dan penjual terhadap barang yang akan dibeli atau dijual.
Sedangkan harga objektif adalah harga yang disetujui atau disepakati dua belah pihak antara pembeli dan penjual. Ada lagi harga pokok di sini. Harga pokok adalah nilai uang dari barang-barang yang diberikan kepada produksi dan langsung berhubungan dengan hasil barang. Sedangkan harga gasal adalah harga yang angkanya tidak bulat. Misalnya 9.999. Kalau kalian pergi ke supermarket, pasti kalian pernah melihat harga seperti itu. Itulah yang dinamakan harga gasal. Untuk apa harga itu? 9.999. Ya, tujuan utama atau strategi dari penerapan harga itu diharapkan pembeli begitu melihat itu langsung terkesan harganya di bawah 10.000, terkesan murah ya. Padahal bedanya itu cuma Rp1. Itulah strategi harga. Kemudian ada lagi harga neto. Harga neto itu apa? Harga yang harus dibayar oleh pembeli dengan perkataan yaitu harga bersih. Kemudian ada lagi harga pemerintah, adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya untuk barang-barang seperti beras, ya, seperti padi, gula, terigu itu ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di dalam harga juga ada strategi yang dinamakan dengan skimming, penetration, psikologikal, cost plus, dan loss leader. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya, Bu. Ya, apa yang mau ditanyakan? Harga jual itu kan harga pokok ditambah laba yang diharapkan perusahaan. Kira-kira perusahaan mengambil laba berapa persen ya, Bu? Supaya nantinya harga pokok tidak terlalu tinggi. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Memang ya, kita itu menentukan harga itu memang bisa, dalam menentukan harga itu memang kita bisa tentukan sendiri. Namun demikian, walaupun kita harus menentukan sendiri, tidak berarti kita harus memberikan harga semau kita sebesar-besarnya. Tetap aja harga itu harus disesuaikan. Supaya apa? Supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dari pertanyaan Erni tadi, silahkan kalau ada temannya yang mau menjawab. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Erni, Bu. Ya. Kalau menurut saya, Bu, perusahaan mengambil laba itu jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu besar. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap harga jualnya. Idealnya 20% harga jualnya, si labanya itu. Misalnya kalau harga suatu barang itu Rp20.000. Nah, perusahaannya cukup menghitung 20% saja. Jadi harga jualnya Rp22.000. Agar apa? Agar harga jualnya tidak terlalu tinggi dan tidak membuat konsumen merasa, oh ini terlalu mahal, saya nggak mau beli. Nah, diakali dengan cara mengambil labanya jangan terlalu besar, cukup 20% saja. Seperti itu, Bu. Jawaban yang sangat bagus sekali ya. Jawaban yang sangat bagus. Ada lagi temannya yang mau menambahkan pertanyaan dari Erni? Sudah cukup ya. Sekarang siapa yang mau bertanya lagi siapa yang mau bertanya lagi sebelum slide-nya Ibu tutup mengenai harga? Ibu, boleh gak saya mengajukan pertanyaan lagi? Ya, boleh silahkan. Harga gasal itu seperti apa ya, Bu? Harga gasal itu tadi sudah terangkan sebenarnya ya, tapi mungkin Erni belum begitu paham benar ya. Coba ada temannya yang bisa menjawab? Saya mau mencoba lagi, Bu, menjawab pertanyaan dari Erni. Silakan. Mengenai harga gasal. Ya. Harga gasal itu harga yang angkanya tidak bulat, misalnya 9.999 atau 99.999. Ya, betul. Nah, cara ini tujuan untuk mempengaruhi konsumen supaya harga yang diberikan itu terkesan lebih murah, padahal harganya hanya berselisih Rp1 saja, tapi membuat konsumen merasa oh ini harganya di bawah 10.000 atau di bawah 100.000.
Ya, Seperti betul itu. sekali. Betul ya, jawaban Bapak sangat bagus. Bagaimana Erni setelah dijawab oleh Bapak? Sudah paham sekarang yang dimaksud dengan harga gasal? Paham, Bu. Sudah paham ya, alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo silakan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Nah, sekarang adalah sesi diskusi. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing di WA Group ya. Ibu beri waktu 40 menit dari sekarang. Anak-anak, waktunya sudah habis. Ayo kita gabung lagi di Zoom. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu, dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran yang terdiri dari 1. Perluasan bauran produk, yaitu dengan menambah lini produk dan menambah ukuran formula atau ciri pada jenis produk yang ada. Kemudian 2. Pengurangan bauran produk, yaitu perusahaan mengadakan peraturan dengan cara mengurangi jumlah lini produk atau mengurangi jumlah mata produk. Yang ketiga, perubahan wujud produk, yaitu melakukan perbaikan pada produk yang seringkali memberi keuntungan yang lebih besar dan mengurangi resiko daripada mengembangkan suatu jenis yang baru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada rekan yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaannya, silahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silahkan kelompok lain untuk menanggapi. Saya, Bu. Ya, dari kelompok mana? Kelompok 3 ya? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 mau bertanya, mengapa harus ada pengurangan mata produk dalam strategi bauran produk? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pengurangan produk dilakukan untuk menghapus produk yang kurang menguntungkan atau hanya menghasilkan sedikit laba, sehingga perusahaan lebih memusatkan pada produk yang ada tetap mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Ya, gimana? Baik. Bagaimana kelompok 3 sudah paham? Paham, Bu. Ya. Alhamdulillah anak-anak, sesi diskusi kita sudah selesai ya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa marketing mix merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem-sistem distribusi. Komponen bauran pemasaran terdiri dari produk, price mix, saluran distribusi, flash, dan promotion mix. Selanjutnya, untuk produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis perusahaan, dan pengecer. Pelayanan perusahaan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Sedangkan harga adalah sejumlah uang yang diberikan oleh konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak sudah bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Sudah cukup ya.
Semoga pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian merasa senang mengikuti pembelajaran kita walaupun masih secara daring. Ya. Ibu ingatkan lagi tentang tugas mandiri yang ada di LKPD ya. Silahkan kalian kerjakan dengan baik, dengan hati-hati dan teliti. Ibu mohon kalian bisa menjaga kesehatan. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan untuk materi pertemuan berikutnya adalah tentang bauran pemasaran, yaitu komponen, promosi, dan distribusi. Sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.